Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Budi Sujono dan kami segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Doro yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati pimpinan cabang Asia Doro, kemudian segenap jajaran pimpinan ranting Muhammadiyah Dororejo dan Sawangan, serta majelis-majelisnya, juga pimpinan ranting Asia Dororejo beserta majelis-majelisnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali kita bisa bertemu dalam acara pengajian di Jawara, pengajian warga Muhammadiyah Dororejo, Sawangan dan sekitarnya. Salawat serta salam senantiasa kita serahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita berikan syafaatnya di Bapak Ibu yang kami hormati Allah. Sebelum nanti acara akan disampaikan oleh yang berhormat Bapak Dokter, terlebih dahulu kami menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan beliau, bahwa pada malam hari ini nanti untuk pembicara adalah Bapak Dr. Budi Sujono SPP. Beliau adalah Dr. di RSUD Medan bertugas. Alamat beliau adalah di Desa Coprayan, Kecamatan Buaran. Kemudian saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua MPKU di pimpinan cabang Muhammadiyah Pekajangan. MPK itu yaitu Majelis Pembinaan Kesehatan Umat. Beliau menjabat sebagai Ketua MPKU di pimpinan cabang Muhammadiyah Pekajangan. Marilah Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mendengarkan apa yang akan disampaikan beliau, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian itu selanjutnya waktu kami aturkan, kami silakan kepada beliau Pak Dokter. Kami silakan. Dari Indonesia. Ya, saat ini masa tunggunya kan panjang ya, 20 tahun lebih ya untuk di kalangan PKU. Bahkan di Sulawesi Selatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibayangkan kira-kira kondisi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu nyuwun ngapunten nggih. Saya metengkreng di sini. Kualat nanti. Biasanya lesehan ini dikasih kursi yang tinggi. Nggih. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas izinnya, dan atas rahmatnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diperjalankan Allah untuk bisa hadir di Masjid Jenderal Sudirman. Ngapunten. Kemudian dalam keadaan sehat walafiat dan semangat. Saya melihat wajahnya cerah-cerah ini ya. Ya. Dan mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian ini benar-benar nanti akan memperoleh manfaat ya. Karena pada malam hari ini kita akan belajar bersama, kita akan mengetahui sebetulnya dalam kehidupan itu apa yang mesti harus kita ketahui. Tak lupa salawat dan salam
selalu kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya hingga umatnya. Insya Allah kita nanti kelak di kemudian hari akan memperoleh syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi disampaikan, benar saya bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Bendan. Nama saya Budi Suhono, ya, Budi Suhono pakai H. Okay. Saya dapat amanah sebagai dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Bendan. Tapi saya tidak berharap Bapak Ibu sekalian hadir ke sana untuk saya bedah. Yang malam hari ini saya menghadiri Bapak Ibu sekalian, mari kita membedah ilmu kesehatan, ya, bukan membedah manusia, tapi membedah ilmu kesehatan. Dan saya juga dapat amanah di PCM Pekajangan sebagai Ketua MPKU yang saat ini dapat tugas untuk bagaimana mengembangkan Rumah Sakit Islam Pekajangan beserta pengembangan nanti ke depan kita membuat beberapa klinik di Ranting. Insya Allah nanti di Dororejo, ya, Dororejo, mudah-mudahan nanti juga akan kita ajak berbicara mengenai bagaimana manakala ini kita akan buka klinik, ya, klinik. Mengingat ada kebijakan dari Bupati Pekalongan yang membatasi pasien-pasien dengan BPJS Kabupaten untuk berobat hanya di 3 rumah sakit, yaitu Keraton, Kajen, dan Kesesi. Sehingga di luar itu masyarakat akan terhambat karena dokternya tidak diperkenankan untuk merujuk ke rumah sakit di luar yang 3 tadi. Sehingga upaya dari RSI Pekajangan adalah menambah klinik, ya, tujuannya untuk memudahkan pasien-pasien yang akan memperoleh perawatan lebih lanjut. Di samping itu dari RSI sendiri juga mengembangkan layanan, ya. Beberapa dokter spesialis sudah disiapkan untuk bagaimana memberikan layanan yang cepat dan terbaik, insya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, di samping saya bersosialisasi mengenai bagaimana kita menjaga kesehatan, juga kita membahas pula nanti bagaimana ke depan layanan kesehatan di bawah pimpinan pengurus cabang Muhammadiyah atau di bawah pimpinan wilayah Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan ini bisa sama-sama kita mengupayakan pelayanan kesehatan pada masyarakat ini bisa kita layani dengan baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, tema ini saya ambil karena berkaitan sangat erat dengan beberapa kejadian, khususnya bagi saudara kita yang saat ini lagi menunaikan ibadah haji, ya. Alhamdulillah saya sudah berulang kali mendapat kesempatan untuk bertugas mendampingi haji, baik pendamping kloter maupun bertugas standby di Mekah. Dari pengalaman saya ketika bertugas, banyak sekali jemaah haji tidak bisa menyelesaikan ibadahnya dengan baik akibat kekurangan cairan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita tahu bahwa di Tanah Suci itu berbeda sekali dengan Indonesia. Di Tanah Suci itu udaranya panas, kelembabannya rendah, ya, sehingga orang itu mudah sekali menguap, ya, tubuh kita itu menguap. Nah, ketika menguap berarti cadangan cairan dalam tubuh kita ini akan segera berkurang. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang pernah tindak ke haji, ketika mencuci ihramnya digantung sebentar aja 1 jam sudah kering. Kenapa demikian? Ya karena tadi cuacanya sangat panas kan itu. Dan bulan-bulan ini di sana juga masih dalam musim panas. Sehingga ketika ini kita berada di lingkungan yang panas, tentu dampaknya apa? Cairan yang ada dalam tubuh kita akan berkurang. Baik. Lalu setelah kita tahu bahwa kekurangan cairan itu akan menimbulkan beberapa penyakit. Bahkan ketika saya bertugas terakhir di sana pada 2019, ya, itu sampai disediakan tempat penampungan jemaah yang terjadi gangguan jiwa. Gara-gara apa? Gara-gara kekurangan cairan. Ini sangat menyedihkan. Ketika saya tugas tahun 2014, itu kita sampai membuat bangsal orang gangguan jiwa. Kenapa demikian? Ya karena tadi
sampai mengganggu seperti itu, kan itu. Maka ini sangat penting untuk kita yang nanti insya Allah kita juga akan mendapat kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Untuk bagaimana kita menyikapi itu? Kita sudah mencoba untuk melakukan sosialisasi kepada para calon jemaah ketika berada di masa tunggu. Jadi ketika masih ada di Indonesia. Ya, saat ini masa tunggunya kan panjang ya. 20 tahun lebih ya untuk di kalangan Pekalongan. Bahkan di Sulawesi Selatan itu sampai 40 tahun menunggunya. Bisa dibayangkan kira-kira kondisi jemaah yang berangkat itu masih muda belia atau sudah sepuh? Sudah sepuh. Dan kita tahu pada orang tua itu tentu akan terjadi beberapa kerentanan. Salah satunya mereka tidak lagi adaptif ya, artinya tidak mudah menyesuaikan dengan suasana yang baru. Nah, hal ini yang nanti akan menjadi tugas kita untuk bagaimana menyampaikan kepada saudara kita atau teman-teman kita yang akan berangkat haji, ini harus benar-benar disiapkan kesehatannya. Dengan cara apa? Dengan cara salah satunya adalah membiasakan minum air. Karena banyak orang yang ketika minum air takut pipis. Ya, kalau di Indonesia ya, karena kelembabannya tinggi di sini. Tapi ketika di tanah suci mau minum berapapun nggak akan pipis. Kenapa? Belum sampai pipis sudah menguap. Bahkan kita tidak sempat berkeringat. Kalau sini kan berkeringat ya, di sana tidak sempat berkeringat. Kenapa? Saking panasnya. Sehingga hal ini harus dipahami ketika para jemaah yang sudah sepuh-sepuh itu, jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Sering minum, bukan banyak minum ya, tapi sering minum. Tujuannya apa? Untuk mengendalikan proses metabolisme dalam tubuh. Nanti kami jelaskan bagaimana maksudnya metabolisme itu. Hal ini yang perlu diketahui oleh semua bangsa Indonesia, khususnya yang muslim dan akan menunaikan ibadah haji. Kenapa? Tanpa persiapan kesehatan dengan baik, nanti akan bermasalah di sana. Bahkan yang menyedihkan, ada jemaah haji dari Indonesia yang tidak pernah melihat Ka'bah. Kenapa? Pada saat diembarkasi, sebelum berangkat, sudah ada screening untuk pemeriksaan. Ini menunjukkan bahwa calon jemaah haji ini sebaiknya jangan diberangkat saat ini karena kondisinya belum memungkinkan. Selain risti juga ada komorbid. Nah, hal ini yang menjadi pengawasan ketat bagi para petugas kesehatan. Ketika saya bertugas sebagai pendamping kloter, itu jemaah haji yang risti dan komorbid kita coba untuk kumpulkan. Ya, misalnya di pesawat itu mereka berjajar di tempat duduk di tengah. Saya berkoordinasi dengan pramugara dan pramugarinya untuk mengizinkan beberapa jemaah haji yang dimanifest itu masuk kategori risti, minta tempat duduk yang dekat saya duduk kan. Nah, saya duduk dekat tempat P3K. Artinya di pesawat itu disediakan juga piranti, obat-obatan, alat kesehatan untuk menolong kedaruratan selama perjalanan di penerbangan. Mereka saya minta duduk dekat, supaya apa? Ketika ada hal yang membutuhkan pertolongan segera, saya dekat jaraknya. Karena di pesawat itu, waktu itu pakai Boeing 747 itu, sudah 2 lantai, panjang lagi kan itu. Sehingga saya harus lari-lari ke depan ke belakang untuk memastikan jemaah haji ini tertolong dengan baik. Nah, hal ini Bapak Ibu sekalian, yang kita harapkan jangan sampai terjadi. Maka bagaimana ini tidak terjadi? Kita mulai dari diri kita sendiri ketika berada di Indonesia. Kekurangan cairan selain tadi faktor udara juga dari faktor aktivitas. Ya, aktivitas kita bekerja tentu membutuhkan cairan untuk proses metabolisme tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita buka halaman pertama. Gimana Mas gesernya? Mohon izin, Mas ini nggak mau geser. Yang diklik yang mana? Oh, kurang tekan. Oke, baik. Nggih, sebagai pembuka, nun sewu bisa kebaca nggih tulisan di belakang. Jelas nggih? Nggih.
Jadi dehidrasi adalah kondisi ketika cairan tubuh yang hilang lebih banyak daripada yang dikonsumsi. Ya misalnya ketika kita aktivitas ternyata membutuhkan cairan misalnya 1 hari itu 2 liter misalnya. Tapi yang kita konsumsi tidak lebih dari 2 liter. Sehingga apa? Akan mengurangi simpanan-simpanan cairan dalam tubuh kita untuk dipakai pada proses tadi. Kondisi ini dapat menyebabkan tubuh tidak berfungsi secara normal. Salah satu tanda ketika kita kekurangan cairan, mungkin Bapak Ibu sekalian juga pernah merasakan hal itu, mudah ngantuk. Ya, sebentar lagi duduk itu sudah pindah alam. Tidak hanya ngantuk, malah tidur ya. Kalau ngantuk masih kadang-kadang sadar. Ini malah tidur. Kita lihat mungkin bapak-bapak biasa pada saat sholat Jumat ya. Pada sholat Jumat, begitu khotib mulai menyampaikan, ya ngantuk semua kan gitu. Tidak ngantuk, tidur semua gitu. Kadang-kadang sampai ada yang heran, loh perasaan tadi baru adzan kok sudah komat gitu kan. Memangnya khotibnya nggak khotbah ya, ternyata dia adzan selesai berangkat tidur, terbangun pada saat komat. Hal ini satu, kemudian mudah capek ya, baru aktivitas bentar sudah kecapean, ini salah satu. Kemudian tidak bisa berkonsentrasi ya, tidak bisa fokus, ini salah satu tanda tadi fungsinya kurang normal. Nah, tanda-tandanya dan gejala dehidrasi ini, tanda awal dehidrasi adalah haus. Nah, saat ini kalau haus monggo menunjukkan itu. Nggak usah malu-malu, sudah disediakan ada yang hangat, ada yang biasa. Okay. Kemudian mulut, bibir, dan kulit terasa kering. Bibir terasa kering itu tanda-tanda bahwa terjadi kekurangan cairan, tapi sifatnya ringan. Ya. Kemudian jarang buang air kecil. Loh, kok bisa? Ya, karena yang dibuang adalah cairan dari dalam tubuh kita. Untuk mengetahui kapan sebaiknya kita buang air kecil, kita bisa hitung ya. Berapa sih kebutuhan cairan untuk tubuh manusia dewasa ya, ini kalau yang rawuh dewasa, kebutuhannya adalah 2 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi misalnya berat badan kita 50 kilo ya, berarti kebutuhannya berapa? 2 cc kali 50, 100. Itu kebutuhan cairan dalam waktu 1 jam. Nah, gelas minum itu ya, air itu isinya berapa? 200 cc. Berarti kapan kita mengkonsumsi? Kalau beratnya 50, berarti dia 2 jam sekali, Pak. Kan 1 jamnya butuhnya cuma 100 cc, sedangkan itu isinya 200 cc. Berarti 2 jam habis 1 gelas. Nah, kalau 2 jam 1 gelas, berarti sehari berapa gelas? Sehari 24 jam kan? Dibagi, berarti 12 jam. 12 jam ada terpotong tidur kan? Tidurnya berapa jam? 4 jam. Serius Pak, 4 jam? Ibu-ibu kadang lebih sedikit lagi. Ibu-ibu malam udah bangun kan gitu. Rata-rata berapa jam? 6 ya. Oke, katakan 6 jam. Berarti tadi 12 kurangi berapa? Kurangi 6 gelas ya. Berarti berapa? 18 jam. 18 jam. Kalau 18 jam berapa gelas, Pak? Harus terpenuhi semua, Pak. Kebutuhan 24 jam itu harus terpenuhi. Ayo, belajar matematika. Kebutuhan tadi nun sewu 12 gelas 1 hari, okay? Nah, sedangkan kita hidup 18 jam. Berarti tidak 24 jam kan? 18 jam. Berarti 18 jam harus masuk tadi 12 gelas. Kalau ukuran 200 cc bagi yang berat badannya 50 cc. Ayo, bisa nggak kira-kira? Nah, bisa nggak? Nah, kemudian
Kalau kita mengkonsumsi cairan sesuai dengan hitungan tadi, lalu kapan pipisnya? Ya. Lah, pipisnya itu kan dari hasil produksi yang diolah oleh ginjal. Ya. Karena pipis itu diproduksi oleh ginjal, saluran kemih. Dari ginjal lewat ureter, masuk kandung kemih, keluar lewat uretra kan itu. Berapa banyak? Separuhnya. Kurang lebih setengah cc sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi kalau tadi berat badan kita 50 kilo, berarti produksi pipisnya berapa banyak? 25 cc sampai 50 cc per jam. Ngerti nggih? Nggih. Lain kali kalau pas pengajian ngasop buku nggih. Jadi dicatat. Kalau hanya mendengar, dengar hilang. Tapi nggak apa-apa Bu, ini nanti kan ditinggal. Materi ini kan sudah ada di sini, nanti boleh di copy ya, nanti diberi di dalam. Nah, terus kalau produksi 50 cc per jam, kapan kita jadwal pipisnya? Untuk kandung kemih yang menampung produksi air kencing dari ginjal tadi, untuk timbul rangsangan kita pengen kencing ketika terisi kurang lebih 150 cc. Begitu tertampung 150 cc, kandung kemih ngomong sama otak, tak aku meh pipis gitu. Kemudian kita ke toilet, ya kan, keluar, buang. Nanti terisi lagi 150 cc. Nah, kalau berat badan tadi 50 kilo, sedangkan pipisnya tadi akan keluar ketika terisi 150 cc, berarti pipisnya berapa jam sekali? Ayo. Kan beratnya 50, ya kan? Produksi air kencingnya 50 cc. Rangsangan mulai muncul 150 cc. Berarti berapa? 3 jam. Oke. Makanya yang normal itu 3 jam sekali pipis. Pertanyaannya, sudah belum? Per 3 jam pipis sudah belum? Nah, kalau belum berarti ada kekurangan cairan. 1. Ya, itu dari frekuensinya. Kapan pipisnya? Yang kedua, berapa banyak yang keluar? Yang ketiga, warna air kencingnya. Kalau yang normal, warna air kencingnya apa? Kuning jernih. Kadang-kadang warnanya agak gelap ya. Kalau warnanya agak gelap berarti itu tanda cairan yang kita konsumsi kurang. Lebih-lebih kalau pas bangun tidur ya. Kalau bangun tidur dipersani pipisnya itu pasti gelap. Kenapa? Karena selama tidur tidak mengkonsumsi cairan. Gitu logikanya. Terus solusinya gimana? Ya kita harus segera tambahkan. Tahu aja beliau nih, kalau saya harus minum. Atur nuwun. Hal ini memudahkan kita kan untuk mengenali apakah kita itu sudah cukup cairannya atau belum. Tadi dilihat dari apa? Frekuensi, kemudian jumlah yang keluar, kemudian warna. Itu kalau normal. Kadang-kadang pada saat BAK tidak baik-baik saja. Kadang-kadang ada rasa nggak nyaman, panas, sakit, dan sebagainya. Itu akan timbul masalah yang lain lagi. Dampak dari apa? Ya dampak salah satunya karena kekurangan cairan. Nah, kemudian ketika kita tidak segera memberikan asupan, ketika sudah mulai terasa haus, cepat minum. Ya, jangan biarkan tubuh ini teriak-teriak terus, sinyalnya, alarmnya bunyi terus, haus tapi tidak kita masukkan. Akan memberikan dampak kepada apa? Pada organ-organ yang berkaitan. Nah ini, bila kurang minum air putih menyebabkan penurunan fungsi sistem kardiovaskuler di tubuh. Salah satunya adalah berdampak pada jantung. Nah kok bisa? Tugas jantung apa? Tugas jantung memompa darah. Untuk apa? Untuk darah bisa berputar ke seluruh pembuluh darah di tubuh kita untuk memenuhi kebutuhan organ. Ya. Nah kalau ini ternyata cairannya kurang,
maka jantungnya cepat atau lambat kerjanya? Lebih cepat karena isinya cuma sedikit, sedangkan kebutuhan tetap, maka memacu jantung lebih cepat. Dampaknya apa? Suatu saat kita akan tiba-tiba merasa berdebar-debar. Oke. Hal ini terjadi ketika darah menjadi lebih kental, akibatnya kurang cairan, ya, membuat jantung bekerja lebih keras, kan itu. Kalau cairannya kental, tenaga jantung memompa lebih kuat, kan? Kalau ini terus-menerus, maka dampaknya apa? Bisa terjadi tekanan darah tinggi. Karena apa? Darahnya kental. Jadi jantungnya makso gitu kan. Harus lewat, harus jalan, kan itu. Sedangkan yang mau didorong itu dalam keadaan kental. Lah kenapa kental? Satu, kekurangan cairan. Ada penyebab lain? Ada. Ketika menderita kencing manis, kadar gula darahnya itu nggak mau masuk ke organ, tapi dia tetap bertahan di pembuluh darah, sehingga membuat makin kental. Belum lagi nanti menderita kolesterol, tambah kental lagi, kan itu. Sehingga untuk bagaimana kita mengurangi dampak-dampak seperti itu, maka dengan pemberian cairan secara baik dan benar, insya Allah ini akan mengurangi gejala-gejala dan tanda-tanda yang sering dirasakan oleh beberapa keluarga. Nah, kalau ini darahnya tidak mau ngalir, berhenti, apalagi berhentinya di pembuluh darah otak, apa yang terjadi? Stroke. Nah, kalau sudah terjadi stroke, dampaknya lebih jauh lagi. Kenapa? Kita nggak tahu pembuluh darah mana yang tersumbat di otak. Tergantung nanti sel otak mana yang tidak mendapat suplai makanan sama oksigen, maka memberikan gambaran. Salah satu yang sering kita lihat orang stroke, ya, terjadi kelemahan dari organ gerak, ya, mungkin lumpuh tangan dan kakinya, kan itu. Kita lihat jalan dan sebagainya, malah ada yang tidak bisa berjalan. Tergantung di mana pembuluh darah tadi itu berhenti, sehingga tidak bisa memberikan asupan nutrisi dan oksigen, akan lebih berbahaya. Padahal faktor penyebabnya sederhana, karena kurang cairan. Nah, yang tadi saya ceritakan di awal, kenapa bisa terjadi gangguan jiwa? Karena gangguan jiwa itu kan juga diakibatkan otak ini sebagai komputer, nah ini kan nggak bekerja dengan baik. Salah satunya dia tidak lagi mengenali ini ada di mana, kamu namanya siapa, kan itu, kamu lagi apa. Kalau ditanya itu nggak bisa menjawab dengan baik dan benar. Kenapa? Karena ada gangguan berpikir. Ya. Nah, ini alur peredaran darah di manusia, ya. Kok belum sama, Mas? Sudah? Sudah. Nah, ini loh, Irsani. Ini gambarnya ini, tapi di situ nggak muncul. Gimana? Nanti saya beri kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk bertanya, ya. Kita akan berikan kesempatan untuk tanya jawab, ya. Supaya nanti Bapak Ibu sekalian kondur dari sini benar-benar paham harus apa yang dilakukan ketika coba itu nggak gerak, nggih, monggo. Ya.
Diam aja. Oh, ini kayaknya enggak ini, Mas. Ya, matur nuwun. Untung ada ahli IT-nya. Ini gambaran peredaran darah manusia yang di atas itu, paling atas adalah kapiler-kapiler di otak. Nah, banyak sekali jutaan pembuluh darah di otak itu. Maka kalau sampai ada yang tersumbat, tentu akan memberikan dampak organ atau sel otak di situ akan mati, ya. Karena sel otak itu sifatnya kan irreversible ya. Kalau sudah mati ya sudah nggak bisa pulih kembali. Beda dengan kulit mati lepas dia, tumbuh baru. Tapi kalau otak enggak. Sehingga hal ini yang dikhawatirkan jangan sampai terjadi. Maka tadi betul Bapak sampaikan akan timbul stroke. Nah, jantung ini ya, dia memompa terus, tidak pernah berhenti. Baik kita masih ikut pengajian, kita tidur atau aktivitas, jantung tidak pernah berhenti, terus memompa. Ya, darah itu terus mengalir. Maka ini kan kita harus selalu bersyukur ya, bahwa Allah itu memberi kesempatan jantung itu terus kerja. Misalnya jantung minta istirahat sebentar aja, ya udah, saya capek gitu kan, istirahat sebentar aja, pengen ke rest area gitu, ya udah selesai kita. Makanya kita harus selalu bersyukur pada Allah. Yang ke paru-paru, kalau misalnya ada gangguan di situ, tentu akan memberikan dampak, gangguannya sesak napas dan sebagainya. Yang di bawah ini ya, di tungkai kanan maupun kiri, itu juga membutuhkan cairan. Mungkin Bapak Ibu sekalian sering merasakan yang namanya keringingen ya. Kalau silo agak lama keringingen, iya betul. Nggak usah malu Pak, sponsor. Nggak usah malu-malu gitu. Kenapa? Karena keringingen ini adalah salah satu tanda bahwa aliran darahnya itu nggak lancar. Jangan dipertahankan. Nanti nggak bisa berdiri Pak. Kenapa? Ya karena aliran darahnya nggak nyampe gitu. Ya udah santai aja, selonjor boleh, pijetan ya nggak boleh. Ini tanda-tanda yang harus kita ketahui. Oke, monggo Mas, santai mawon Mas. Oke, asal ora anu kancane. Iya. Kemudian cara mencegahnya bagaimana? Kita harus selalu menjaga asupan cairan, terutama bila mengalami muntah. Ya, kalau kita muntah, segera kembalikan cairan yang keluar. Kemudian pada saat diare, cepat kembalikan. Belakangan ini banyak Pak kasus muntah diare. Ternyata setelah kita telusuri kenapa kasus seperti ini banyak di rumah sakit, ternyata dampak dari sampah. Ini kan sampah ada di mana-mana Pak ya. Ternyata Masya Allah dampaknya luar biasa. Nah, hal ini kalau bisa jangan sampai terjadi ya. Jadi TPS itu kepanjangannya apa Pak? Nah, keliru kan? TPS itu bukan tempat pembuangan sampah, tempat pengolahan sampah. Karena salah memaknai, wis pokoknya buang kono tempatnya gitu. Apalagi TPA gitu, tempat pembuangan akhir gitu. Padahal arti sebenarnya tempat pengolahan akhir, tempat pengolahan sampah. Jadi diolah bukan dibuang gitu kan. Ini yang mesti disampaikan ke masyarakat. Dampaknya luas Pak. Sekarang banyak sekali anak-anak terutama ya, itu diare, muntah datang, demam kan itu banyak sekali. Kemudian pada saat kita berkeringat berlebih ya pada saat bekerja, itu beliau-beliau yang aktivitasnya cukup tinggi, baik aktivitas berat maupun akibat cuaca panas. Kemudian dengan mencuci tangan, ya membiasakan cuci tangan secara rutin sebelum makan dan setelah makan atau setelah kita pegang sesuatu yang kotor juga cuci tangan. Ini juga mengurangi dampak terjadinya diare. Kenapa? Karena kuman-kuman itu masuk ke usus lewat mulut. Dampak dehidrasi yang lain, gangguan pencernaan, sembelit, ya, bebelen, tahu nggih? Bebelen itu karena juga kurang cairan, kan itu.
iritasi lambung dan usus karena makanan dan minuman tidak dapat cerna dengan baik. Kenapa tidak bisa cerna? Ya karena kurang cairan tadi, sehingga ususnya terlalu keras bekerjanya. Kulit menjadi kering, nah mudah terkelupas dan terlihat kusam. Ya, kemudian mungkin bagi ibu-ibu ya, pengen wajahnya kelihatan glowing ya. Ternyata kuncinya air. Iya, baik air diminum maupun air wudhu kan itu. Ternyata kuncinya di situ. Ketika nanti ibu minum serat teratur, perhatikan kencingnya keluar. Coba dalam kurun waktu 1 pekan aja, perhatikan wajahnya akan berbeda. Kulitnya lebih lentur kan gitu. Nah, ini akan menjadikan kita sehat. Nah ini tadi yang saya sampaikan di awal ya. Bagaimana dengan air kencingnya? Ya, air kencing itu adalah tempat pembuangan kotoran, racun-racun dalam tubuh kita itu dikeluarkan semua lewat ginjal. Makanya hati-hati, jaga ginjal kita dengan baik. Saya punya pasien paling muda umur 18 tahun, sudah mengalami gagal ginjal. Dia harus menempuh cuci darah. Ketika saya tanya, dia tidak suka minum air, nggak suka. Minumnya yang manis-manis dan yang nggak jelas itu tadi. Ya, minuman-minuman nggak jelas, ya kan? Yang kandungan kadar gulanya cukup tinggi, ya, itu konsumsinya itu. Hanya pernah minum air putih enggak? Aduh, padahal ini yang utama kan? Ternyata enggak. Nah, ketika darah tadi berputar ke seluruh tubuh, dia mengambil racun-racun yang lewat cairan dikeluarkan lewat ginjal, yang bentuknya padat dikeluarkan lewat dubur, ya, lewat usus dubur. Nah, bagaimana ketika yang lewat ginjal ini kita bisa deteksi apakah ini racun kita itu banyak atau sedikit? Tadi dilihat dari warna air kencingnya. Ketika warna air kencingnya bisa kita pertahankan warnanya kuning jernih, insya Allah racun-racun tadi memang sudah keluar. Tapi kalau ternyata air kencingnya itu kecoklatan, ya, kadang-kadang berbuih, dan itu beraroma menyengat, nah hati-hati. Berarti banyak racun-racun yang masih tersimpan di dalam tubuh kita. Ya. Namun ada juga warna air kencing akibat minum obat, ya, misalnya kasus pasien-pasien dengan penyakit kusta, itu ada minum obat yang nanti menjadikan warna air kencingnya merah, ya, warnanya air merah karena efek dari obat. Jadi pewarna-pewarna yang tidak untuk konsumsi makanan itu bisa memberi warna merah pada air kencing, ya, karena dia tidak bisa dicerna dengan baik. Ada kan beberapa makanan yang dibuat dengan pewarna yang bukan untuk makanan, tapi pewarna untuk kain, sehingga dia memberikan efek pada saat kencing, dia kencingnya berwarna merah. Ada juga yang penggemar minum kopi, ada di sini ya, banyak ya. Bapak bisa bedakan ketika minum kopi dari biji kopi yang dihaluskan dengan minum kopi yang sasetan yang dijual itu akan memberi dampak pada aroma kencing enggak? Kalau yang beraroma itu berarti bukan kopi, hanya rasa kopi. Paham ya? Karena kopi yang asli tidak memberikan aroma. Ya, dan ini berarti apa? Berarti sesuatu yang tidak dikehendaki oleh tubuh kita. Tuh. Karena yang normal itu tidak akan memberikan efek aroma. Oh, saya tadi minum kopi terus aroma kopi, enggak. Kencingnya jadi warna hitam, enggak. Kalau kopi beneran loh. Tapi kalau tadi ada aroma pada saat kencing, berarti yang diminum adalah rasa kopi, bukan kopi. Karena bisa dibuat dari
beras, bisa dibuat dari jagung, itu bukan kopi. Dan kasih penambah rasa seolah-olah itu kopi. Ya, saya kembali pada Bapak, nanti kebiasaan itu coba mau diteruskan atau mau diganti kepada kopi yang asli. Ini yang tadi saya sampaikan, ya, warna air kencing. Yang normal yang di atas itu bisa jernih, bisa agak kekuningan, ya. Kalau sudah mulai agak pekat, itu tentu akan muncul karena kekurangan cairan. Yang paling bawah ini, ya, bisa jadi ada problem dengan kesehatan. Ya, ini nanti perhatikan. Kalau bisa di toilet masjid ini nanti ditempel stiker ini, Pak, di klosetnya, supaya nanti pada saat pada buang air kecil itu bisa melihat warna yang keluar ini masuk kategori yang mana, supaya nanti bisa deteksi dini, ya, deteksi dini untuk bagaimana memperbaiki kekurangan cairan. Nah, kebutuhan cairan pada manusia tadi yang sudah saya sampaikan di depan, ya, kita kurang lebih kebutuhannya adalah 2 cc per kilogram berat badan per jam. Kemudian cairan itu kita peroleh tidak hanya sekedar dari minum, tapi dari buah, misalnya ini buah semangka, itu juga ada cairannya. Kemudian sayur, pada saat kita makan, sayuran di kuahnya itu juga kandungan cairan. Artinya kebutuhan cairan tadi selama sehari bisa diperoleh selain dari minum, juga dari makanan yang kita konsumsi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya beri kesempatan, ada pertanyaan, kita sampai jam berapa, Mas? Sampai jam berapa? 9. Masya Allah. Oh, setengah jam, ya. Dan ya nanti satu pertanyaan 100.000 banyak. Enggak, hari ini gratis. Gitu. Monggo, silahkan dipandu. Oke, monggo. Iya, Pak, monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kipi mata ini. Allah memberikan hadiah kepada Nabi Ibrahim, Ismail dan Sejajar untuk bekerja di sana. Tidak dikasih format dan aku, tapi cuma dikasih air zam-zam. Kan juga minum. Ternyata air zam-zam juga secara kualitatif dan juga kualitatifnya kan sangat tinggi. Sangat tinggi. Terbaik beliau, kan? Itu bisa kita rasakan selama saya terjadi mengawal jamaah umroh, itu tenaga itu full fit dibandingkan kita berdeksi. Nah, pertanyaannya, jadi secara kualitas berjelas. Nah, apa akibat daripada kita minum kalau kualitas air itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan tubuh manusia? Matur nuwun. Kualitasnya, Pak, ya. Sekarang bagaimana kita mengenali air yang kita minum itu memenuhi kualitas? Tentu begitu, Pak, ya. Salah satu ini jernih, tidak beraroma, ya kan? Ini menjadi salah satu contoh, ya. Jernih, artinya tidak berwarna, tidak beraroma, kan itu, dan matang, dimasak. Ya, ini yang memenuhi syarat untuk kita konsumsi. Manakala kita minum selain yang jernih ini, misalnya teh, kopi dan sebagainya, pastikan itu diproses dengan pemasakan. Ini akan menjadikan apa yang kita konsumsi insya Allah menyehatkan. Mungkin itu, Pak, jawabannya. Oke, monggo. Ada lagi yang lain? Monggo, Ibu. Saya sambil minum, ya. Mohon izin. Ya. Sampun. Kok jadi grogi, Bu? Santai mawon, Bu, santai mawon. Belum. Oh, enggak apa-apa. Boleh ya, Pak, ya?
mau tanya apa saja nggih. Mumpung ini dokternya datang Bu dan gratis. Kalau besok pakai BPJS Bu. Monggo. Hmm. Hmm. Kemudian kami itu sering sekali membaca bahwa metformin itu adalah racun. Jadi termasuk kita itu ya saya menolak jangan itu metformin itu racun. Kadang setiap kami saat kontrol setiap bulannya kan selalu diberikan metformin. Jadi ada peraturan macam dari saya pribadi untuk mengkonsumsi obat. Apakah orang diabetes itu apakah bagus rutin minum obat atau menghindari obat dan cara alternatif atau puasa jauh atau puasa spesifis? Sampun. Nggih, nun sewu. Yang pertama tadi bagaimana tandanya orang kalau sakit ginjal. Nggih. Salah satu hal yang mudah kita kenali adalah kencingnya sedikit tuh. Malah kadang-kadang lupa kencing. Kenapa? Karena ginjalnya nggak kerja. Jadi nggak ada diproduksi kencing. Makanya ketika ginjalnya tidak bekerja, artinya tidak ada racun yang keluar kan. Darahnya menjadi kotor kan. Itu muter terus. Solusinya apa? Cuci darah. Karena ginjalnya nggak ngeluarin gitu. Salah satunya kencingnya sedikit, malah tidak kencing. Itu sama sekali. Satu. Yang kedua, ibu beruntung Bu, ya dikaruniai manis kan itu. Karena kalau anak-anak muda itu cari pasangan ya manis gitu kan. Ketika dapat manis jobon jeruk, mumet Bu. Saya kadang-kadang menghibur pasien saya begitu Bu. Iya, menghibur pasien saya. Pernah saya mendapatkan pasien dengan kadar gula darah 600 lebih dan hidup. Bukan, kalau kencing manis bukan cuci darah ya. Kalau cuci darah itu ketika kreatininnya tinggi, ya, karena fungsi ginjalnya nggak berfungsi dengan baik. Sedangkan pasien itu harus dilakukan tindakan operasi. Kan dokter biusnya nggak berani kalau kadar gula darah masih tinggi kan itu. Berarti itu harus diperbaiki dulu, minta tolong oleh dokter penyakit dalam. Ibu, Allah menciptakan penyakit dan Allah juga menciptakan obatnya. Nah, obatnya tadi yang Ibu sebut salah satunya. Ya. Jadi ketika kita sakit ya kita berikhtiar kan gitu. Berobat kepada siapa? Kepada ahlinya. Jadi semua permasalahan akan selesai kalau ditangani oleh ahli. Nah, alangkah baiknya pada saat Ibu ketemu dokternya tadi tanyakan, Dok, apa dampak lanjutnya kalau minum obat ini terus menerus? Nanti dokternya akan jelaskan. Oh, nanti bakal seperti ini, nanti akan jelaskan. Karena saat ini ada keterbukaan kan? Malah kadang-kadang pasien sebelum ketemu saya udah buka YouTube dulu. Jadi konsultasi dia sambil megangi HP gitu. Lu Pak di YouTube bilangnya begini gitu kan. Lah monggo mau disimpan atau mau diambil gitu. Saya bahasanya kan gitu. Misalnya konsultasi mengenai kanker payudara gitu kan. Ini kanker payudara katanya bisa begini-begini. Oh ya monggo, jangan mau diambil atau mau disimpan kan gitu. Nah, kembalikan saja. Akhirnya kita jelaskan dengan begitu sehingga kita tidak menjas ya. Wah kalau minum obat itu racun. Ya semua racun Bu. Yang anak panas ibu kasih paracetamol juga racun. Tapi kan kita melihat ada efek pokok, ada efek samping kan itu. Nah ini harus ibu tanyakan ke dokter yang ngasih obat. Dok ini efek sampingnya apa? Gitu. Kalau bapak biasanya mintanya efek depan Bu. Bukan efek samping gitu. Ya ini seloroh aja Pak ya, guyon aja biar Bapak nggak ngantuk. Mungkin itu Bu jawaban saya. Kalau mau lebih detail lagi ke rumah sakit Bu. Ya. Sekarang dipastikan kondisi kesehatan seperti apa. Maka
bagi jemaah atau bagi teman-teman atau saudara yang usianya sudah di atas 50 tahun, alangkah baiknya melakukan medical check up. Ya, medical check up itu untuk mengetahui diri kita sebetulnya dalam kondisi baik-baik saja atau ada sesuatu. Termasuk program yang saat ini diamanahkan pada saya. Kebetulan saya kan di pengurus Kedokteran Haji Indonesia Pusat dalam rangka untuk melakukan sosialisasi isi doa kesehatan. Bagi siapa? Bagi calon jemaah haji khususnya. Untuk bagaimana supaya dia bisa mandiri ketika nanti berangkat haji itu terpenuhi isi doa kesehatan. Dan itu kemarin, mulai tahun kemarin ya, sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama bahwa yang boleh berangkat haji ketika sudah dinyatakan sehat. Bagi yang tidak sehat, tidak diwajibkan untuk melunasi, ya kan? Kemarin peraturannya begitu kan? Tahun ini pun juga. Artinya apa? Sehat harus lebih dulu. Jadi selain istitoah materi mampu bayar, juga harus istitoah sehat. Kenapa? Karena ibadah haji adalah ibadah fisik, beda dengan sholat, ya, ibadah fisik. Sebagai contoh, antara tempat pemondokan dengan Masjidil Haram yang paling dekat, ya, yang reguler nih ya, kalau yang plus kan di depan tuh. Kalau yang reguler paling dekat 2 km jaraknya. Kalau misalnya mau menunaikan sholat wajibnya subuh, duhur, asar, maghrib, setiap sholat ke Masjidil Haram itu berangkat sudah 2 kilo, pulang 2 kilo. Belum lagi di Masjidil Haram nanti ada tawaf kan itu. Ketika pengen lakukan berapa kilo satu kali kegiatan sholat, sehari 5 kali sholat, kira-kira mampu nggak kalau fisik kita tidak sehat? Ini yang mesti kita sampaikan nanti pada calon jemaah yang saat ini masa tunggunya panjang. Makanya kita ada program menyiapkan calon jemaah haji. Jadi Bapak Ibu sekalian yang didorong dengan senang hati, manakala nanti ke depan bagi calon jemaah yang sudah terdaftar ya, sudah daftar, pasti kan dapat jadwal ya, entah tahun berapa berangkatnya, entah 2030, entah 2031 dan sebagainya, itu cepat kita data. Jadi masjid ini punya data calon jemaah haji. Untuk apa? Untuk kita pantau kesehatannya. Ketika kita pantau dengan kurun waktu yang panjang, insya Allah calon jemaah haji sudah mengenali dirinya. Aku layak berangkat nggak sih nanti di umur itu atau di waktu jadwal tadi? Karena saat ini masih terjadi perdebatan, Pak. Lawang saya itu udah nunggu lama pengen haji kan itu. Tapi pada saat mau berangkat kondisi kesehatan tak memungkinkan untuk berangkat kan itu. Apa mau dipaksakan? Malah yang pernah saya temui waktu ada jemaah kondisi tidak memungkinkan berangkat dan saya harus menandatangani pernyataan itu. Mereka dengan entengnya ngomong, saya pengen mati di sana, la ilaha illallah. Ke sana kok mau mati, di sana tuh mau ibadah gitu kan. Pulang bawa oleh-oleh haji mabrur, kok malah pengen mati sana? Kan aneh ini, niat yang aneh. Mereka menganggap kalau mati di sana nanti hisabnya cepat. Lah kok enak temen. Lah wong Arab mau ke surga kabeh ngono carane. Nyatanya enggak. Kenapa Nabi Muhammad diturunkan di Arab? Karena di sana jahiliyah kan. Allah turunkan Nabi di sana untuk memperbaiki akhlaknya. Jangan kita beranggapan kono nanti gampang hisab. Iya, belum tentu kan. Jadi pemahaman-pemahaman seperti ini harus kita sampaikan kepada calon jemaah haji supaya tidak salah berprasangka gitu. Ya, jadi Bapak sekalian, ini hal-hal yang nanti berkaitan dengan bagaimana kita menjaga diri kita supaya tetap sehat. Oke, ada lagi yang udah tanya? Monggo. Mas ini dulu Pak nggih. Nggih, Mas ini dulu nanti baru Bapak nggih, monggo. Insyaallah. Saat kita menjalani puasa kan tidak minum kan jaraknya jauh ya. Ini sering terjadi sakit kepala tapi nggak pusing tapi sakit kepala di belakang sama cegukan itu termasuk di Termasuk. Kan pertanyaannya termasuk nggak? Termasuk. Cegukan itu tanda bahwa ginjalnya bermasalah. Nggih. Kalau kita ada orang cegukan, sarankan minum Pak. Itu tanda awal dari ginjal bermasalah. Satu. Yang kedua, gatal. Gatal. Kenapa gatal? Karena kulitnya kering. Dan gatal-gatal. Itu salah satu tandanya. Pipisnya sedikit.
jarang. Nah, kalau Bapak tanya itu tadi, nyambung itu Pak, itu seperti yang tadi saya gambarkan. Nah, berkaitan dengan nyeri di tengkuk, ya, nyeri tengkuk itu tanda-tanda tekanan darahnya tinggi Pak. Coba dalam pemeriksaan tensinya ada berapa, terutama bangun tidur, rasa kaku, yaitu tanda-tanda tekanan darah tinggi. Kenapa darah tinggi? Tadi juga kaitannya dengan kekurangan cairan. Gampang kan? Oke, ada lagi? Sampun, monggo, Bapak belakang. Sebentar Pak, yang belakang Pak. Ada risiko ketika menahan kencing. Saya pernah mendengar usia orang di atas 60-an itu ketika mau kencing itu membuat belum sampai toilet sudah keluar. Yang kenapa? Itu kenapa? Kemudian yang ketiga agak beda sedikit tapi sudah disebut. Ini orang kecil, kurus, tapi kok kolesterolnya tinggi itu kenapa? Tiga Pak. Yang pertama tadi Ada risikonya. risiko, kenapa ditahan Pak? Oh nggak salah kok ditahan. Males Pak. Nah, ya kan kasihan, oh nggak salah kok ditahan. Jadi ketika kita menahan, tentu membutuhkan otot dan saraf. Pada usia-usia lanjut, ini sudah mengalami yang namanya degenerasi, kekurangan fungsi, ya kan? Salah satunya tadi yang udah mau pipis, udah keluar dulu, belum sampai ke kloset sudah ketes-ketes gitu ya. Itu kalau bahasa Jawanya beser ya, tidak bisa nahan salah satunya. Tapi ada juga akibat karena penyakit prostat. Ya nanti kalau misalnya Bapak Ibu menghendaki penjelasan itu ya mungkin diagendakan ke depan ya Mas ya, ada ke depan. Itu kasus biasanya pada bapak-bapak usia di atas 50 tahun Pak. Itu secara statistik itu. Nah, kemudian yang ketiga tadi apa pertanyaan? Orangnya kecil tapi kolesterol. Iya. Yang bisa melakukan detoksikasi ya, artinya bagaimana mengusir beberapa racun-racun dalam tubuh adalah fungsi dari hati, Pak. Ketika hatinya bermasalah, semuanya jadi bermasalah. Bukan sakit hati, hatinya sakit. Kalau sakit hati kan mergo dilirik, kan sakit hati. Enggak Pak, ini hatinya sakit, bener hatinya. Ya, hatinya benar-benar sakit gitu. Ya, kalau orang bilang sakit liver gitu ya, ya itu salah satunya. Ketika ada permasalahan dari fungsi detoksikasi di hati, akan menimbulkan banyak hal, termasuk tadi kencing manis nggak bisa terkontrol, kolesterol nggak terkontrol kan itu. Ini karena hatinya bermasalah. Maka bagaimana kalau nanti seperti itu? Jadi kita tidak pada aneh, Luki kurus kok kolesterol. Orang diabetes pun ada yang kurus ya, ada yang kurus kan itu. Artinya fungsi tadi antara hati dan pankreas itu saling mempengaruhi. Preventif Pak, mencegah. Misalnya Bapak nih sudah ada gejala ya, cepat lakukan pemeriksaan. Konsultasi ke dokter, lakukan beberapa pemeriksaan laboratorium, mungkin kalau perlu juga dilakukan foto, ronsen atau dilakukan USG kan itu untuk memastikan organ tadi sebenarnya baik-baik saja atau bermasalah. Maka tadi saya sarankan melakukan medical check up. Di situ nanti akan kita tahu apa sih yang ada dalam tubuh kita itu. Kalau bisa, Berarti harus apa? Nah, ini cara berpikir yang kebalik. Banyak pasien yang datang ke rumah sakit dalam kondisi sudah tidak bisa ditolong. Saya punya, saat ini masih saya rawat pasiennya, gara-gara awalnya seperti itu. Takut sama siapa gitu kan? Apa saya menakutkan? Saya bilang, enggak, kalau Pak dokternya baik. Nah, kenapa takut? Saya bilang gitu. Ya takut mengetahui penyakitnya, lu malah kebalik.
ketika tahu tubuhnya ada masalah, segera cari pertolongan. Kenapa? Karena ketika kita menemukan dalam kondisi masih awal, masih dini, kesembuhannya bisa sempurna. Tapi kalau datangnya telat, itu kadung gitu, ya mau dipakai meneh. Malah kemarin saya sama seloroh sama keluarganya, kayak ini tinggal dibacakan Yasin. Lah sudah susah, mau diapain lagi? Sudah cengap-cengap gitu kan, datang ke rumah sakit. Akhirnya kita masukkan ke ICU untuk mempertahankan nyawanya kan gitu. Tapi ternyata juga tidak bisa tertolong. Karena apa? Sudah terlanjur semua. Organnya sudah bermasalah semua. Jadi complicated bahasanya. Jadi bagaimana mencegahnya? Ya, tadi preventif ya. Hindari. Makanya dengan pengenalan ini, harapan saya Bapak Ibu sekalian bisa mendeteksi diri sendiri. Karena akibat kurang cairan ini dampaknya luas sekali, kemana-mana. Yang tadi saya matur tadi, banyak sekali dampaknya. Gara-gara apa? Kurang cairan. Yang tadi saya cerita ketika saya tugas di Tanah Suci, sampai gangguan jiwa, Pak. Di Indonesia dia jadi lurah, sampai sana gendeng, Pak. Dan kebiasaan di Indonesia jalan, karena setiap pagi dulu kan apel ya. Di sana di Bangsal ya apel. Siapa yang dipimpin apel? Ya pasien Riani kan gitu. Jadi lucu Pak, saya itu lihat di Bangsal Jiwa itu. Ya Allah, ini kebiasaan di Indonesia pimpin apel, Pak Lurah kan gitu. Tapi beda dia makan. Monggo Pak, nggih. Sampun Pak nggih, jelas Pak nggih. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Ya Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berat badan saya 96. Alhamdulillah. Tinggi badan berapa? Ya Pak. Tinggi badannya berapa? 178. Oke. GDS saya berkisar 103 sampai 146 ya. Itu puasa atau setelah makan? Puasa. Terus? Yang mau saya tanyakan, pertama pola makan saya 2 kali satu hari. Pagi saya minum air putih 1,5 liter, itu berkisar antara jam 3 sampai pagi. Nah, terus dalam satu hari itu minum saya berkisar mungkin sekitar 3 literan. Yang saya tanyakan itu bahwa di luar air putih itu saya senangnya teh, Pak. Karena dari literatur yang saya baca, teh ini menyehatkan. Dan yang saya pakai adalah teh hitam asli yang saya pakai. Yang saya tanyakan, apakah pola minum seperti itu baik apa tidak? Baik. Ampun, Pak. Sampun sudah saya jawab. Kan pertanyaannya baik atau tidak? Baik. Baik, Pak. Satu lagi yang lewat, Pak. Apa? Sekarang ini kan banyak beredar kalau mau tidur jangan minum terlalu banyak. Iya. Nah ini apakah dia pendapat Nggih. betul apa enggak? Nggih. Kalau yang namanya terlalu, baik nggak? Baik ya. Hah? Terlalu, ya nggak baik. Rasulullah aja kan dawuhi, kapan kita makan? Pada saat lapar. Kapan berhenti makan? Sebelum kenyang. Sebelum, bukan setelah kenyang, sebelum kenyang. Iya kan? Nah, ketika kita menghadiri perhelatan, itu kan banyak pilihan tuh pondok-pondok itu ya. Rasanya kan kepingin dicipi semua kan? Kira-kira khususnya itu capek nggak? Semua masuk loh dengan porsi yang segini kita. Padahal Rasulullah sudah ngingetin, ya kan? Makanlah pada saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Loh kan? Sederhana kan? Maka tadi kalau terlalu berarti kan melewatin Pak, berlebihan. Gitu nggih Pak nggih? Nah, tadi bicara mengenai berat badan ya, 96 Pak ya? 96. Tinggi badan 17?
Ideal enggak? Kelihatan nggak? Kenapa? Nah, alhamdulillah sudah paham. Kalau terlalu berat berarti masuk kategori kegemukan kan Pak? Obesitas. Obesitas itu memberi dampak pada kesehatan. Di mana? Di jantung. Maka hati-hati orang-orang yang gemuk itu ya kan, jantungnya dijaga. Gimana Pak cara menjaganya? Sederhana Pak. Bapak tiap hari melakukan olahraga. Ya, cukup jalan kaki aja Pak. Jalan kaki ya, muter di pasar gitu kan sambil belanja gitu kan. Tiap hari dilakukan. Ya. Itu dengan jalan kaki itu jantung akan aktif dengan teratur. Sehingga apa tadi? Bapak nanti akan mudah tadi. Oh jangan sampai Pak, itu terlalu namanya. Kemudian bagaimana kita membangun ritme hidup? Ya, ini ada tipsnya ya. Biasakanlah sebelum sholat subuh, Bapak Ibu sekalian buang air besar. Orang masalah kebelet Pak. Kenapa? Ibaratnya itu kan sampah tubuh kita ya. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan di hari itu, buang dulu kotoran yang tersimpan. Ya pipis, ya temennya pipis itu keluar semua. Dan itu diusahakan keluar. Lupa kalau nggak kebelet gimana? Nah berarti kalau nggak kebelet, ritmenya ini yang mungkin belum. Biasanya yang BAB setelah jam 9, 10 gitu baru kebelet gitu kan misalnya. Coba dirubah Pak. Bisa kok, karena otak manusia itu kan kayak komputer ya. Iya, dipaksa untuk hari pagi itu bisa keluar. Buh piye carane? MPC, buh piye carane? Keluar, ya. Nah, untuk melancarkan BAB, konsumsi makanan-makanan yang berserat, sayuran, buah-buahan, kemudian mengatur pola minum tadi. Insya Allah kotorannya akan keluar dengan mudah. Tapi bagi mereka yang kurang suka makan sayur dan buah, tentu bermasalah khususnya. Karena Allah ciptakan khusus manusia itu ya makan tadi biji-bijian, sayuran, buah-buahan. Gitu? Mungkin itu Pak. Jadi bisa nanti mengurangi berat badan juga Pak. Iya. Cukup Pak? Cukup, nggih. Masih ada lagi? Monggo, masih ada 5 menit lagi. Nggih, monggo. Yang belum aja Pak, nggih. Nggih, monggo Pak. Kalau kita lihat ada kayak PCO, ada kayak minyak zaitun, dan ada gula, ada lagi apel, ada lagi apa dan sebagainya. Di antara itu mana yang paling baik? Untuk apa? Kesehatan. Yeah. Sebetulnya semuanya kan mengaku baik ya Pak, kayak kecap tuh ya, selalu nomor 1 ya Pak. Iya. Jadi sekarang kita kembalikan pada kebutuhan kita itu apa gitu. Semua masih promosi ini baik, madu aja semuanya katanya baik. Tapi madu seperti apa yang baik kan itu. Nah, hal ini semua kita kembalikan. Saya tidak bisa mengatakan visio lebih bagus, minyak kelapa lebih bagus, enggak. Semuanya kembali ke peruntukannya itu apa gitu kan. Kemudian kita harus tahu juga bagaimana proses tadi untuk kita bisa melakukan konsumsi. Karena saat ini yang beredar kan kebanyakan minyak kelapa sawit ya. Minyak kelapanya jarang kan itu. Nah, apakah dengan konsumsi minyak kelapa sawit itu memberikan dampak pada kesehatan? Bisa. Kapan? Kalau tadi terlalu. Ya kan? Semuanya kan serba terukur. Pada orang diabetes, boleh makan nasi nggak? Orang diabetes, orang kencing manis boleh makan nasi nggak? Boleh, nggak ada yang dilarang. Tapi diukur, ditakar. Tidak ada kata ini nggak boleh keliru. Semuanya boleh, asal terukur. Gitu. Nanti nih, gitu Pak. Oh, monggo. Kedap Pak. Itu yang belakang belum. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mungkin Bapak perlu melakukan Satu sehat.
Tapi datanya terbatas 30 per puskesmas kalau tidak salah. Dan kemarin saya pakai itu yang pertama kali, belum ada yang pakai. Jadi sama 30 masih penuh. Kemarin saya pakai itu, kelihatannya makanya lebih cukup, Pak. Karena di kebanyakan puskesmas itu terutama untuk pemeriksaan hati kita. Alhamdulillah bisa, hati alhamdulillah sehat, ginjal sehat, semuanya kurang 2, Pak. Darahnya agak tinggi. Tekanannya maksudnya, tekanan darahnya tinggi. Oke. Mungkin sudah dikenalkan masalah harus sehat kepada jemaah sehingga bisa mengakses itu. Oh, oke. Terima kasih atas sarannya. Itu sebenarnya tugasnya dokter puskesmas, Pak. Tugasnya dokter puskesmas, oke. Jadi mereka mengetahui berapa cakupan yang harus dipenuhi. Kalau tadi Bapak bilang 30, mungkin juga dalam kawasan Dororejo ya, Dororejo ini ikut puskesmas mana gitu. Bisa jadi tidak selalu di angka itu, Pak. Ya, semuanya kan tergantung dari berapa jumlah penduduk yang diayahi atau yang ditanggung jawab kan itu. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan mengenai kartu sehat tadi karena ini kebijakan pemerintah ya, lewat dinas kesehatan turun ke puskesmas. Oke. Kalau saya melayani rujukan, Pak. Kalau saya melayani rujukan dari puskesmas, karena saya bekerja di rumah sakit. Ketika di puskesmas belum bisa teratasi, dirujuk ke rumah sakit, saya yang bertugas di rumah sakit. Ini ada aplikasinya, Pak, jadi bebas bisa mengakses siapapun. Ya, kalau Bapak lebih tahu bisa jelaskan, Pak. Mohon itu. Nggih. Ya, kalau Bapak lebih tahu bisa sampaikan ke teman-temannya. Terus terang saya tidak tahu, Pak. Karena itu bukan tugas kami, tugasnya puskesmas. Oke. Mungkin mohon maaf saya tidak bisa memberi jawaban yang tepat karena saya bukan pelaku, Pak. Bukan pelaku di situ. Ada lagi? Sudah? Kalau tanduk. Ini bahaya ini. Malam-malam tanduk ini. Nggih. Saya tertarik dengan pola makan. Nah, kita itu kan jenis manusia. Lari pola hidup pola kan semua dimakan. Dari gabungan satu pola hidup pola kan pola yang makan orang. Nah ini dalam pengertian makan orang banget kabeh. Komposisinya ini yang terbaik untuk jenis manusia itu apa? Jenis manusia. Emang ada berapa jenisnya manusia ini? Ada. Jadi gini Pak, kan tadi saya sudah singgung sedikit ya, saran dari Rasulullah ya. Makan pada saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Tadi yang Pak Ora tadi Pak, semuanya masuk, tetap ukurannya sama Pak. Dikonsumsi kapan? Pada saat lapar. Berhenti makan sebelum kenyang. Kalau Bapak bisa menjaga itu saja, apapun yang dikonsumsi, no problem. Mau daging, mau ikan, mau telur, mau udang, mau tempe, mau tahu, mau gembus, tidak masalah. Asal tadi terukur. Oke, kalau dengan bisa mengukur kebutuhan diri Bapak sendiri tadi, kan gitu, insya Allah Bapak sehat. Cuman saya sarankan tadi bagaimana supaya proses BAB tadi berjalan dengan baik. Prioritasnya tadi jangan tinggalkan makanan-makanan yang berserat. Yang berserat itu bisa sayuran, bisa buah-buahan. Itu setiap hari harus dikonsumsi. Ya. Karena beberapa kasus yang saya tangani di pekerjaan saya sebagai dokter bedah, salah satunya adalah wasir ambeien. Kenapa bisa terjadi wasir ambeien? Karena dia nggak suka makan sayur, Pak. Sehingga ketika BAB lama, medeni suwi kan itu. Yang tadi Bapak bilang nggak bisa ya karena tadi kandungan kotoran yang sisa makanan tadi tidak ada kandungan seratnya, ya sehingga kesulitan untuk BAB. Cukup ya?
Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf kalau nanti ada hal yang kurang berkenan yang tadi saya sampaikan. Kadang-kadang saya itu guyonannya nggak pas gitu, saya mohon maaf. Dan saya sangat berterima kasih kepada santri yang telah mengundang saya dapat kesempatan untuk bertatap muka, ngobrol, sharing dengan Bapak Ibu sekalian. Yang ini memang menjadi salah satu tugas saya sebagai MPKU ya. Kemana-mana saya mencoba untuk menyampaikan ilmu kesehatan ya, yang berkaitan dengan kehidupan keseharian kita yang bisa kita lakukan. Artinya kesehatan yang aplikatif, yang bisa diterapkan sendiri, tidak pakai ilmu yang abot-abot, karena saya sendiri juga kadang-kadang nggak bisa yang menyampaikan yang berat-berat, yang enteng-enteng saja gitu. Berkaitan dengan beberapa penyakit yang barangkali tadi ada beberapa gejala yang dikeluhkan, monggo nanti kita bisa sharing lagi di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan seusai dari acara ini, saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa menerapkan apa yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, bagaimana menakar, minum, bagaimana kita memperhatikan kencing kita dan sebagainya, dan beberapa keluhan-keluhan yang kita rasakan. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.